Aksi pemaksaan oleh calo tiket terhadap calon penumpang di area Pelabuhan Merak, Banten terekam video amatir dan viral. Sesaat lagi Lintas iNews Siang segera kembali. Petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, BPOM, Suku Dinas Sosial dan Perhubungan di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur mengamankan 4 PMKS di Jalan Cakung Cilincing. Pengamen jalanan dan juru parkir liar itu langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor Suku Dinas Sosial. Di tempat lain, petugas mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari sebuah toko yang berada di Jalan Stasiun Cakung. Petugas juga menyita ratusan butir obat-obatan tanpa izin dari sebuah warung yang terletak di kawasan Penggilingan. Razia seperti ini akan terus digelar selama bulan suci Ramadan hingga malam takbiran mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, viral calo tiket memaksa calon penumpang di area Pelabuhan Merak, Banten. Pelaku bahkan tak segan mengancam korbannya jika tidak menuruti keinginannya. Dalam video amatir, dua pria yang diduga calo tiket di area Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, memaksa calon penumpangnya untuk ikut dengan mereka. Selain menghalangi korbannya, kedua calo tersebut juga mengancam dan mengintimidasi calon penumpang. Peristiwa ini pun viral. Warga khawatir dengan aksi para calo yang dinilai meresahkan, apalagi di musim mudik Lebaran. Polisi yang mendapat laporan kini memburu para pelaku serta meminta keduanya segera menyerahkan diri. Lagi dikerja sama anggota saya, calo tersebut yang di daerah Merak, saat ini yang 2 orang itu belum ada di rumah. Saya minta 2 orang itu yang calo itu segera menghadap ke Polres atau ke Polsek. Terima kasih. Petugas akan menyediakan tim Satgas Gakum yang akan berkeliling di titik krusial saat mudik guna mengantisipasi aksi kejahatan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah petani di Jember membagikan beras hasil panen kepada kaum duafa. Dalam aksi berbagi itu, petani juga menyuarakan aspirasinya agar pemerintah menaikkan harga gabah. Sejumlah warga menerima beras gratis dari sejumlah petani di Jember. Selain tukang parkir, ada tukang sampah, anak-anak jalanan, dan tukang becak. Mereka menerima beras gratis itu dengan senang hati. Untuk apa nanti? Kenapa, Pak? Untuk apa nanti? Berbuka atau? Ya, untuk dan banyak buka petani puasa, pula yang sahur. dihilangkan namanya dari keanggotaan petani. Ini kenapa? Sementara itu, dalam aksi berbaginya, petani juga menyampaikan aspirasi ke pemerintah agar harga gabah di tingkat petani dan menambah subsidi pupuk. Memasuki panen raya, walaupun harganya tidak sesuai dengan harapan, dan kita hari ini juga mengucapkan terima kasih terhadap rencana kebijakan Presiden akan menambah alokasi pupuk subsidi katanya, tapi sampai detik ini hanya kabar baik saja, dan kita berharap itu diikuti dengan perubahan sistem yang bukan mempermudah petani, tapi ternyata sistem mempersulit petani. Para petani pun meminta Bulog tidak menjadi tempat penyimpan beras impor, namun kembali ke fungsinya sebagai penopang beras nasional yang didapatkan dari petani. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sementara pemirsa, 2 pekan jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ramai pengunjung. Pasar Tanah Abang menjadi pilihan karena pengunjung memiliki banyak pilihan bahan dan model baju. Ya pemirsa, jelang Lebaran rasanya tidak afdol kalau kita tidak berbelanja baju Lebaran. Dan meski daerah gempuran berbelanja secara online, Pasar Tanah Abang sebagai pasar pakaian tradisional terbesar se-Asia Tenggara ini masih banyak diburu oleh para konsumen. Dan bisa dilihat di tempat saya berada sekarang, tepatnya di Blok A Pasar Tanah Abang, ini antusias masyarakat untuk berbelanja sangat ramai. Dan diperkirakan keramaian ini akan memuncak sekitar pukul 1 hingga 4 sore
sore nanti atau menjelang waktu berbuka puasa. Dan untuk puncak keramaian berbelanja baju lebaran juga diperkirakan sekitar 2 minggu sampai 1 minggu sebelum lebaran. Namun sekitar 5 hari sebelum lebaran ini biasanya sudah mulai sepi karena orang-orang sudah pada mudik begitu. Dan untuk tren baju lebaran saat ini warnanya warna sage ini masih menjadi tren untuk tahun ini. Sedangkan untuk pakaian pria, untuk kemeja koko dan juga gamis masih menjadi tren. Dan untuk pemirsa yang akan berbelanja langsung ke Pasar Tanah Abang, dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap barang bawaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Bulan Ramadan dipercaya sebagai bulan yang penuh berkah bagi umat muslim. Tak heran di bulan ini umat muslim berlomba-lomba mengisi Ramadan dengan berbagai kegiatan amal baik. Lebih dari 20 tahun melayani, gerai swalayan modern Hypermart yang tersebar di 65 kota di seluruh Indonesia terus berinovasi dan menyelaraskan diri agar tetap dekat dengan konsumennya. Hypermart memberi kemudahan bagi para pelanggan memperbanyak amal baik untuk berbagi kepada sesama dengan menyediakan produk-produk yang dibutuhkan. Selain kelengkapan produk, harga yang terjangkau dan ragam promosi membuat pelanggan lebih hemat sehingga bisa membeli lebih banyak. Sebagai rasa syukur di bulan Ramadan ini, Hypermart berkolaborasi dengan Food Cycle Indonesia berbagi kebahagiaan dengan berdonasi ketupat melalui program Sejuta Bahagia Berbagi Ketupat kepada masyarakat di sekitar gerai. Itu tentu pada saat momen Lebaran, momen Ramadan sama Lebaran ini pasti gairah berbagi, gairah bersedekah itu akan tinggi. Gitu, dan kita mempersiapkan diri untuk itu. Hypermart berkomitmen terus dekat dengan pelanggannya melalui ragam kegiatan serta meningkatkan pelayanan. Indahnya bulan Ramadan turut dirasakan komunitas warga Tionghoa di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka berbagi takjil dengan menampilkan barongsai dan tokoh kartun yang tentunya menarik perhatian anak-anak. Aksi bagi takjil gratis saat bulan Ramadan banyak disemarakan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, apa jadinya jika yang membagikan takjil adalah barongsai? Ya, kegiatan yang dimotori oleh komunitas Tionghoa di Sidoarjo, Jawa Timur ini terbilang unik dan sangat menghibur warga. Berlokasi di kawasan Jalan Raya Ponti, Sidoarjo, pertunjukan 3 barongsai bagikan takjil ini berlangsung meriah. Warga terhibur dengan pertunjukan barongsai sambil menunggu waktu berbuka puasa sekaligus dapat kudapan gratis. Ternyata ada barongsai itu ya. Tadi dikasih takjil nih sama barongsainya ya. Seneng ya. 500 takjil gratis dibagikan oleh Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Sidoarjo dan komunitas pemain barongsai Sidoarjo untuk menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hari ini kita bersama-sama saling berbagi di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah. Kita bersama-sama membagikan ya sekedar ucapan buat saudara-saudara kita yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Acara berbagi takjil gratis ini sudah rutin dilaksanakan. Diharapkan terciptanya rasa saling menghormati meski berbeda keyakinan dan indahnya kerukunan antar umat beragama selalu terjaga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Insiden penganiayaan debt collector oleh oknum polisi kini ditangani Polda Sumatera Selatan. Kedua belah pihak pun kini saling lapor. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan hadir dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang oknum polisi terlibat cekcok dengan sejumlah debt collector di area parkir salah satu pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan. Kendaraan yang dikemudikan FN oknum polisi hendak pergi, namun dihadang debt collector. Bahkan seorang debt collector hampir ditabrak oleh oknum polisi tersebut. Kendaraan oknum polisi ini pun menabrak kendaraan lain. Keributan pun terus terjadi. Oknum polisi yang emosi mengeluarkan senjata, diduga airsoft gun dan berusaha dicegah oleh istrinya. Informasi selengkapnya di program Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi.